Semua orang menarik napas, jadi begitu. Kita sudah lama bekerja sama, bos, kamu sudah memberi pelajaran pada Winsleaf itu. Jika memang begitu, maka dia tidak boleh berani menghadapi kita langsung. Karena alasan inilah, aku curiga dia akan memerintahkan langsung ke area terlarang ras iblis di permukaan, tapi pada kenyataannya dia akan menyerang salah satu kekaisaran Qianyunzong atau Hanyu saya, dan dia bahkan mungkin menemukan celah kami di 3 jalan. Kaisar wanita, Wu Shuang dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Su Yang. Trik ini untuk mencegah angin bertiup ke barat. Bagaimanapun, dua fondasi kekaisaran Hanyu dan Qianyunzong saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Jika mereka bisa, jika tidak hancur dalam waktu singkat, maka rencana Feng Xiu untuk menyatukan 3.000 negara ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Kali ini, tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan terakhirnya sebelum menuju ke Yunmengze. Oke, ayo bertindak sekarang, Ayang, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir, saya tidak asing dengan 10.000 Demon Abyss. Ada teman lama saya di sana, dan kali ini saya hanya mencoba menyelamatkan mereka. Seperti yang semua orang katakan, mereka mulai mengambil tindakan satu demi satu, dan Kaisar Wanita juga kembali ke Kekaisaran Hanyu dengan Strand by Lian Sui Chaotian dan 5 bunga emas Hanyu. Wu Shuang mengikuti Long Kun Xiao Xiao Tuan-Tuan dan yang lainnya ke udara, dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka pergi ke suatu arah dan kembali ke gunung belakang Sekte Qianyun untuk bersembunyi. Dan Su yang menyombongkan diri langsung ke 10.000 iblis jurang, dan ketika dia pergi, dia masih memberikan penjelasan di dalam gerbang gunung, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu tujuan perjalanannya. Su yang tahu betul bahwa tidak peduli di salah satu dari 3.000 negara, ada agen rahasia tersembunyi dari Liga Pedang Jin Utara. Orang-orang ini dilahirkan untuk menyembunyikan identitas mereka dan mendapatkan informasi untuk mata pencaharian mereka, dan tidak mungkin untuk singkirkan mereka sepenuhnya. Selama mereka tidak ingin diekspos, hampir sulit untuk mencari tahu di tengah keramaian untuk pertama kalinya. Bahkan jika mereka benar-benar disingkirkan, mereka akan menemukan lebih banyak peluang untuk mengirim orang menyusup di masa depan. Karena tidak mungkin untuk sepenuhnya mengosongkan penglihatan Feng Xiu ini dari Liga Pedang Jin Utara, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan fungsi mereka untuk membingungkan penilaian Feng Xiu. Benar saja, tepat setelah Su yang melakukan penyebaran ke arah Liga Pedang Jin Utara, 3 leluhur utama menerima perintah yang sama sekali berbeda dari Feng Xiu. Perintah King Longtang adalah untuk menyerang Kekaisaran Hanyu, perintah Bai Hutang adalah pergi langsung ke Sekte Qianyun, dan Aula Burung Vermilion pergi ke Sekte Xiao Yao Dao untuk memulai pembunuhan. Tampaknya Feng Xiu masih merasa bersalah atas hilangnya jam semesta Jiu Chai ini. Dia tidak berencana untuk melepaskan garis Sekte Xiao Yao Dao sama sekali, dia benar-benar kejam. Dan Xuan Wutang yang paling dia andalkan adalah garis inti dengan jumlah orang terbesar dan kekuatan terkuat saat ini, dengan 3.000 murid di dalam sekte. Tim inti ini secara pribadi dipimpin oleh Feng Xiu untuk langsung menuju ke 10.000 jurang iblis, melawan jutaan iblis. Kedengarannya mustahil untuk melakukannya. Ini lebih seperti mati, tetapi seperti yang diketahui semua orang, keseluruhan kekuatan Liga Pedang Jin Utara telah membuat kemajuan besar di bawah pelatihan Feng Shu, bahkan jika dengan Tian Lanzong. Jika kekuatan tulang punggung inti Su yang tidak dihitung, distribusi Sekte Tianlan hari ini mungkin jauh dari lawan dinasti Jin Utara. Adapun kekuatan lain di 3.000 Daozu, itu bahkan kurang layak untuk disebutkan. Para prajurit dibagi menjadi 4 kelompok. Kali ini, Liga Pedang Jin Utara hampir putus asa. Ini untuk mendapatkan asal mula klan iblis sebelum perjalanan Yunmengze, dan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari ribuan murid top di garis Jianmen ke tingkat lain. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat yang sama, Su yang sendiri telah datang ke Wan Moyuan lebih dulu. Di atas puncak ekstrim, Su yang melihat sosok yang dikenalnya lagi, dan Ratu Iblis Elisa memandang ke langit sendirian. Ketika dia merasakan aura akrab Su yang muncul kembali di belakangnya, tubuh Elisa terbanting, dan saat dia menoleh, matanya basah. Sudah 3 tahun dalam sekejap mata. Ayang, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Su yang sebenarnya tidak menyangka bahwa gadis ini akan menaruh kasih sayang yang begitu dalam pada dirinya sendiri. Ketika konfrontasi membuatnya menatapnya,
Su yang dapat dengan jelas menyadari bahwa dalam 3 tahun terakhir, Elisa tidak pernah melepaskan pikirannya sendiri sama sekali kali ide. Terima kasih atas kerja kerasmu, ku bilang aku pasti akan kembali. Saat kau sangat membutuhkanku. Saat berikutnya, Elisa bergegas ke pelukan Su Yang, dan keduanya saling memeluk lembut di atmosfer ini. Aku tidak pernah menyangka memilikimu. Masih cukup bagiku untuk bertemu denganmu lagi. Aku mengatakan bahwa selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu dalam hidup ini. Sekarang 10.000 jurang iblis dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak muncul? Elisa sangat tersentuh oleh kata-kata Su Yang dan terus menganggukkan kepalanya. Aku mengerti niatmu, Ayang, akhirnya aku menunggu hari ini. Mengaung, mengaung. Di bawah, para tetua ras iblis yang tinggal di area inti dari 10.000 jurang iblis, melihat pemandangan akrab dari Permaisuri dan Su Yang, mereka semua berteriak dan berteriak. Terakhir kali klan iblis krisis di 10.000 jurang iblis ditekan oleh Su Yang sendiri. Oleh karena itu, untuk semua makhluk klan iblis, Su Yang adalah eksistensi seperti dewa kedua setelah Permaisuri Elsa. Sekarang Dewa Su Yang kembali, apa yang kamu lakukan? Mungkin tidak bersemangat. Bagaimana kabarmu, teman ras iblis? Sudah 3 tahun. Yang Mulia Mozun, Anda masih ingat kami? Saya mendengar bahwa dalam 3 tahun terakhir Anda telah menjadi terkenal di seluruh 3.000 negara bagian dan berdiri di puncak daratan. Ratu menyebut Anda kepada kami lebih dari sekali, dan kapanpun Anda menyebut nama Anda pada saat itu, mata Ratu dipenuhi dengan kelembutan. Petik 2. Su Yang tersenyum dan melihat sesepuh iblis berperut besar ini, orang ini memiliki temperamen yang sangat bebas, dan segera membuat suasananya sangat ambigu. Oke, aku tidak akan bercanda lagi. Kali ini aku kembali. Selain melihat Elisa dan semuanya, ada pesan yang lebih penting untukmu. Sebelum Su Yang dapat berbicara, Elisa telah melepaskan diri dari pelukannya, ekspresinya kembali ke tatapan dinginnya. Kami tahu betul bahwa itu adalah ancaman dari garis Feng Xiu dari Liga Pedang Jin Utara. Dia telah mengirim seseorang ke sini sebelumnya secara langsung untuk mengirimi kami catatan perang, mengklaim untuk merebut warisan iblis dari garis 10.000 iblis jurang kami. Bahkan dengan hatiku Kaisar Iblis, dia ingin terlibat. Petik 2. Su Yang mencibir, jangan khawatir, saya mungkin tidak dapat membunuhnya kali ini. Orang itu sangat licik, tetapi saya dapat menjamin bahwa Liga Pedang Jin Utara tidak akan pernah memiliki pikiran tamak lagi pada Anda. Dengan penampilan Su Yang, semua orang pasti lebih nyaman. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Elisa hampir terus-menerus mengirim orang untuk menanyakan berita Su Yang. Setiap kali berita pencapaian Su Yang kembali, Elisa sangat bersemangat. Seperti yang dia katakan, Elisa tidak pernah berharap untuk benar-benar memiliki Su Yang, tetapi sebagai pemilik belenggu sendiri. Elisa berharap dari lubuk hati bahwa Su Yang dapat mewujudkan ambisi dan mimpinya, dan akhirnya suatu hari berdiri di puncak daratan, bahkan menantang posisi dewa legendaris. Segera, di ujung langit, cahaya hitam secara bertahap turun, membawa perasaan depresi yang luar biasa kepada iblis. Mereka di sini. Su Yang dengan dingin melihat ke ujung langit, dia tiba-tiba menemukan bahwa Feng Xiu tampaknya menanamkan perasaan pelarian yang mengerikan di sukunya, dan cara mempengaruhi emosi ini tidak diragukan lagi adalah struktur internal lautan jiwa mereka, dan diam-diam mengubah sistem energi. Diam-diam mengubah pikiran muridnya sendiri melalui mode kultivasi sekte batin, hal yang begitu tercela tanpa intinya, mungkin hanya Feng Xiu yang bisa melakukannya. Su Yang diam-diam telah memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan kerusakan parah pada Liga Pedang Jin Utara yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika tidak mungkin untuk menghancurkan selongsong angin sekaligus, kekuatan tulang punggung yang dia bawa harus dihapus sesegera mungkin, jika tidak hanya untuk 1.000 awan sekte dan 10.000 jurang iblis dan kekaisaran bulan dingin, tetapi juga untuk seluruh 3.000 negara bagian. Sungguh bahaya yang tersembunyi. Nafas ini tampak lebih kuat dari yang dibayangkan Su Yang. Dia harus mengakui bahwa meskipun Feng Xiu telah beberapa kali menjadi lawan yang dikalahkan, kekuatan orang ini tidak dapat diremehkan. Lebih penting lagi, kali ini adalah tubuh asli Feng Xiu, bukan hanya pikiran jiwa.
Meskipun Su yang sangat kuat, dia tidak mengetahui isi spesifik dari kekuatan iblis dengan baik, dia mungkin hanya mendengar tentang ide pelatihan dan metode dari set kekuatan sihir ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat efek spesifiknya. Perlu disebutkan bahwa murid-murid batin yang dibawa oleh Feng Xiu masih sangat kuat. Setiap orang memancarkan fluktuasi energi pedang yang sangat kuat. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah ahli top dalam bidang perbaikan pedang. Seperti yang diketahui semua orang, Feng Xiu melatih murid-murid batin ini, tetapi butuh banyak usaha. Hampir setiap murid secara pribadi telah membimbing dan mengajarkan metode sihir yang kuat, sehingga suatu hari mereka benar-benar dapat berguna, alih-alih digunakan sebagai umpan meriam seperti murid-murid kekuatan lain. Jika perintah diturunkan, kekuatan tempur yang relatif rendah dari ras iblis akan bergerak lebih dekat ke dalam 10.000 jurang iblis, dan para tetua utama akan menjaga pinggiran. Saya khawatir bahwa selongsong angin ini akan menggunakan beberapa yang khusus, metode untuk menyebabkan kerusakan yang luas. Petik 2. Faktanya, Elisa juga memikirkan hal ini. Bagaimanapun, iblis telah mengumpulkan ratusan ribu anak saat ini, dan jumlah mereka ratusan kali lipat dari lawan. Jika mereka tidak memiliki latihan mematikan berskala besar dan rencana pertempuran, konfigurasi taktis 1 hingga 100 ini hampir tidak bisa dibedakan dari bunuh diri. Fakta membuktikan bahwa ide Su Yang dan Elisa memang benar. Tidak lama setelah perintah dikeluarkan di sini, sekelompok orang yang dibawa oleh Feng Xiu sudah mengambil tindakan. Bunuh aku. Segera, murid-murid yang lebih tua dari ras iblis bergegas keluar lebih dulu, dan aura pedang yang kuat meledak seketika, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terbang keluar dari pinggiran tubuh orang-orang ini, dan bayangan pedang tajam yang luar biasa mengalir ke bawah, seperti badai memanen jiwa iblis. Tak terlihat, udara sepertinya benar-benar dikelilingi oleh rasa dingin yang unik dari aura pedang ini, dan tekanan yang dibawa oleh susunan pedang terkompresi padat ini juga melebihi imajinasi iblis-iblis ini. Faktanya, Su Yang sendiri telah melewatkan satu hal. Meskipun iblis banyak dan kuat, keuntungan alami dari kelompok ini semua terkonsentrasi pada kekuatan fisik. Untuk berbicara tentang pencapaian spiritual, tidak mungkin untuk bersaing dengan pendekar pedang dengan kekuatan spiritual yang sangat baik mereka setara. Dapat dikatakan bahwa hanya berbicara tentang kemampuan pribadi, Biksu Kendo dari Liga Pedang Jin Utara ini memiliki keuntungan dalam menahan diri secara alami melawan para prajurit iblis. Mungkin ini adalah modal terbesar mereka untuk berani melawan ratusan ribu makhluk hidup iblis. Layak menjadi sekte pertama kultivasi Kendo di 3.000 negara bagian. Aura pedang orang-orang ini benar-benar terlalu kuat. Elisa tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan takjub. Potensi kultivasi umat manusia Anda memang yang paling tak tertandingi dalam segala hal. Dahulu kala, orang pertama yang memberi saya kejutan seperti itu adalah Anda. Sekarang melihat orang-orang ini, saya lebih yakin akan penilaian saya. Elisa menghela nafas ke arah Su Yang. Memang, jika tidak ada kebijaksanaan transendental dan kekuatan spiritual sebagai pendukung, saya khawatir umat manusia akan ditelan oleh spesies lain dalam proses evolusi ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama untuk gelombang pertama formasi energi pedang yang relatif terkonsentrasi dimulai. Sejumlah 10 mata arai cahaya pedang dengan aura yang sangat tajam mulai mengembun, dan garis besar bilah pedang besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mata ini mulai mengembun dengan cepat. Setiap cahaya pedang memancarkan gelombang menakutkan mencoba memotong seluruh abis 10.000 iblis. Pada saat yang sama, di pihak Mozu, ratusan ribu makhluk hidup Mozu juga melancarkan serangan balik yang kuat di bawah kepemimpinan para tetua utama. Meskipun penjajah Liga Pedang Jin Utara sangat kuat, mereka telah mencapai sarang klan iblis. Mereka sebenarnya menginjak-injak martabat klan iblis, dan tidak mungkin pembangkit tenaga listrik ini berdiri diam. Semua orang mengeluarkan darah kekerasan yang hanya dimiliki oleh ras iblis, dan segera melancarkan serangan balik. Perang dimulai, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang diharapkan. Su Yang melirik Elisa di sebelahnya, dan perlahan berkata, "Serahkan Feng Xiu padaku. Pergi dan bantu orang-orangmu." Elisa tidak menolak apapun, meskipun dia ingin bertarung berdampingan dengan Su Yang. Dia tahu betul bahwa Su Yang sudah berdiri di puncak daratan dan tidak membutuhkan bantuannya sendiri. Dia tidak lagi seperti dulu.
Terlebih lagi, Elisa juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk mundur di depan Feng Shui. Daripada terluka di depan ratusan ribu orang dan mengguncang pikiran militer, lebih baik untuk terus mengikuti orang-orang Anda sendiri untuk melenyapkan pembudidaya aliansi pedang yang kuat ini. Sangat penting untuk menemukan posisi yang paling cocok di medan perang. Jika Anda terburu-buru ke depan secara membabi buta, Anda mungkin akan menyia-nyiakan hidup Anda. Pada saat yang sama, Su Yang juga terbang ke udara dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke tubuh Feng Xiu. Jangan ragu, karena kamu telah memilih untuk datang ke sini, maka langit adalah medan pertempuran yang sebenarnya untukmu dan aku. Feng Xiu mencibir, aku benar-benar tidak berharap kamu datang lebih cepat dariku, Su Yang, setiap kali kamu menghalangi jalanku, aku harus meminta penjelasanmu hari ini. Sebelum memulai pertarungan, saya masih harus menasihati Anda. Kecuali Anda sangat percaya diri dalam kultivasi Anda sendiri, Anda tidak boleh mencoba mengganggu saya, jika tidak, saya akan benar-benar dapat melenyapkan Anda sepenuhnya pada saat ini. Petik 2. Su Yang berkata, melihat lengan angin di depannya dengan wajah dingin, sepertinya itu bukan lelucon sama sekali. Awalnya ketika dia dimakamkan di gundukan, Su Yang tidak menyangka bahwa ambisi orang ini telah membengkak sedemikian rupa sehingga kota dan kekejamannya bahkan di atas Tuo Baiyun. Sekarang, Su Yang telah sepenuhnya menganggap Feng Xiu sebagai lawannya di level yang sama. Seperti yang disebut masalah memelihara harimau, kini setelah hewan peliharaan Feng Xiu telah tumbuh sepenuhnya menjadi harimau yang dapat mengancam pemiliknya, kini saatnya mempertimbangkan perlunya keberadaannya. Awalnya bagi Su Yang, menahannya sendirian hanya untuk meningkatkan minatnya dalam menaklukkan daratan, tidak ada keraguan bahwa lengan angin yang telah dibudidayakan melawan para dewa telah mencapai tingkat tertinggi yang dapat dia capai. Jika dia membiarkannya bertindak sembarangan dengan cara ini, itu akan lebih dari bermanfaat. Bagaimanapun, Su Yang tidak ingin melihat garis keturunan dari 3000 Daozu yang ada hubungannya dengan dia, karena dia menderita trauma yang tidak dapat diperbaiki karena orang ini. Benar saja, Feng Xiu tidak memilih untuk melarikan diri kali ini, dia melangkah ke udara dan melayang di udara bersama Su Yang, saling memandang dengan tenang seperti ini. Sulit membayangkan bahwa setiap kali saya berdiri di depan Anda, selalu ada keinginan untuk menggali ke dalam pikiran Anda. Saya benar-benar ingin melihat jiwa seperti apa yang ada dalam pikiran Anda. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, sepertinya saya dihancurkan olehmu. Petik 2. Su Yang tersenyum dingin, seringkali, cara untuk mewujudkan kekuatan seseorang tidak hanya dengan cara yang sangat panas. Jika Anda dapat memperlakukan setiap orang yang Anda temui dengan hati yang tulus, mungkin pencapaian Anda hari ini jauh dari itu. Kulit Feng Xiu langsung menjadi acuh tak acuh, tidak masalah, saya tidak suka mendengarkan pendidikan orang lain. Jika Anda ingin berkelahi, mari kita lakukan. Su Yang menyingkirkan ekspresinya, dan sekejap berikutnya, peta Yin Yang Dao yang familiar di atas kepalanya bersinar lagi. Aura yang kuat memicu seluruh dirinya seperti 9 dewa turun, sangat sakral. Pada saat yang sama, ratusan ribu iblis di bawah, pada saat mereka merasakan aura kuat Su Yang menyebar, mereka semua secara naluriah berteriak, bersorak bersama dengan nama penyelamat ini. Su Yang, Su Yang. Sorak-sorai gunung dan tsunami tiba-tiba mengangkat kekuatan bertarung iblis ke puncak. Pada saat yang sama, Su Yang juga terlebih dahulu mengeluarkan metode penindasannya sendiri. Yin Yang Dao Tu yang kuat benar-benar mengunci nafas lengan angin, membuatnya tidak dapat dihindari, dan dia harus menghadapi hukum yang kuat dan tak tertandingi yang dimainkan oleh Su Yang ini. Anda tahu, Su Yang membuat peta jalan Yin dan Yang ini sendiri, dan termasuk dalam warisan hukum ciptaannya yang pertama. Ini berisi wawasan khusus Tao Yun yang dikembangkan oleh Su Yang, yang tidak dapat ditiru orang lain. Tampaknya semakin dekat gambar ini dengan selubung angin, semakin jelas efek penekanannya pada saat ini. Selongsong angin tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk bergerak bebas di kehampaan. Sial, apa metodemu? Benar-benar penindasan yang mengerikan. Su Yang hanya tersenyum ringan dan menggelengkan jarinya ke arah Feng Xiu di depannya, hanya setelah kamu terluka, dapatkah kamu secara mendalam menyadari kekuatan versi yang ditingkatkan dari hukum saya? Gemuruh. Pada saat berikutnya, Feng Xiu tidak duduk dan menunggu kematian, tetapi mengulurkan tangan,
dan di belakangnya terkondensasi pedang raksasa biru. Es murni yang tak tertandingi, di bawah energi pedang kental, cahaya pedang meluas ke ketinggian lebih dari 10 meter menuju permukaan peta Yin Yang Dao yang mendorong seluruh kekosongan ke depan. Gelombang suara yang menakutkan bergetar dan mengaum menyebar ke setiap area sekitarnya, tetapi semakin dekat gelombang suara mendekat, semakin jelas efek penekanannya. Apa? Tanpa cedera, Feng Xiu secara naluriah terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa begitu kedua belah pihak memulai permainan, dia benar-benar ditekan oleh Su Yang di jalan. Jika Anda bahkan tidak bisa mematahkan Dao Tutu saya, maka Feng Xiu, Anda tidak pantas menjadi lawan saya sama sekali, Anda telah kehilangan kualifikasi untuk berdiri di depan saya. Kata-kata Su Yang terdengar seperti ejekan pihak lain. Faktanya, ini hanyalah ekspresi emosi yang paling lugas di hati Su Yang. Itu benar-benar hanya cara yang paling tidak dewasa di antara banyak takdir matahari terbenam. Hanya sedikit orang yang akan menunjukkan kedalaman terkuat mereka segera setelah mereka mengambil tindakan dalam konfrontasi di tingkat yang sama. Sosok Tao Yin dan yang ini sama sekali bukan keahlian mengurus rumah tangga, tetapi memiliki arti khusus baginya. Tapi sekarang itu membawa bencana yang menghancurkan Feng Xiu. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Ini mengerikan. Mainkan saja totem, karena dia bisa menghubungkan hukum kehampaan dan gemetar bersama, apakah dia sudah tumbuh ke level seperti itu sekarang? Elisa juga melihat adegan ini di kehampaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk benar-benar dikejutkan oleh sarana kuat Su Yang yang tak tertandingi, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Yang telah menjadi sangat jauh dari jangkauan sekarang. Bagaimanapun, Feng Xiu bukanlah seorang vegetarian, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan pihak lain dengan peta Yin dan Yang Tao ini, tetapi peta ini telah memaksa keterampilan rumah tangga Feng Xiu. Alam pertama dari kekuatan blur sihir yang menentang dewa. Feng Xiu meraung di udara, dan pada saat berikutnya, seluruh orangnya benar-benar terintegrasi dengan kekosongan di mana dia berada. Dengan cara ini, dia menyembunyikan informasinya di kehampaan, dan ini melindungi Yin Yang Dao Tu dari pandangannya. Dikunci lebih jauh. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan kekuatan Void untuk menghindarinya. Lagi pula, aku meremehkanmu. Berhenti bicara omong kosong, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan bagian. Dalam hal emosi, Feng Xiu jelas jauh lebih gelisah daripada Su Yang. Bagaimanapun, kedua belah pihak, sebagai tokoh inti yang secara langsung mempengaruhi pertempuran hari ini, sangat tertekan ketika mereka pertama kali muncul, dan suasana hati Feng Xiu sangat buruk. Dan Su Yang tampaknya memiliki tingkat kendali dan pemahaman tertentu tentang seni iblis yang menentang surga ini. Melihatnya dengan cara ini, ada total 7 level kekuatan sihir penentang surga, dan tampaknya menyelesaikan setiap terobosan akan membuka kemampuan baru yang sesuai. Saat ini, alasan mengapa Feng Xiu dapat menggabungkan tubuhnya ke dalam kehampaan tidak seperti Su Yang dan Xiao Yao Dao Jun, yang dapat langsung berkomunikasi dengan kekuatan kekosongan, praktik Feng Xiu sebenarnya didasarkan pada tubuh fisiknya sendiri, secara paksa, menelan dengan menerima dan menggabungkan molekul-molekul hampa, itu mencapai tujuan untuk melindungi sementara nafasnya sendiri. Saat peta Yin dan Yang Tao menghilang, garis bentuk lengan angin segera terwujud lagi, dan senyuman akhirnya muncul di sudut mulutnya. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Yang Mulia Su Yang? Rasanya tidak banyak, aku hanya berpikir kamu benar-benar memiliki lebih banyak makanan daripada yang aku kira. Feng Xiu awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk memasang gelombang B dan menyikat gelombang keberadaan. Tanpa diduga, tamparan wajah dari Su Yang akan sangat tegas dan lugas. Jika Anda ingin meningkatkan rasa keberadaan Anda hanya memiliki satu arah untuk bekerja keras, dan itu adalah menaklukkan saya sepenuhnya. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka di seluruh 3.000 negara bagian dan seluruh benua, Anda akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Petik 2. Feng Xiu mencibir, Su Yang, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, kamu sebenarnya bukan apa-apa di mataku. Saat berikutnya, Feng Xiu mengirimkan pedang pribadinya sendiri, pedang itu begitu ganas, setelah mengunci garis besar Su Yang, dia buru-buru bergegas menuju tubuh Su Yang dengan kekuatan kursif niat pedang Wanjun. Bagaimanapun, Feng Xiu adalah salah satu tokoh tingkat master terbaik di antara 3.000 pedang Daozu. Dia datang dengan pedang itu sendiri,
dan kecepatannya sulit dibedakan dengan mata telanjang. Jika dia menghadapi lawan lain saat ini, saya khawatir itu hanya pedang yang meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan momentumnya dapat membawa ancaman besar bagi lawan. Memalukan, di saat berikutnya, bila pedang di tangan Feng Xiu secara tidak memihak menembus permukaan gangki penjaga di depan Su Yang, membuat raungan gemetar yang sangat tajam. Yang lebih memalukan adalah ini hanya posisi terakhir yang bisa dicapai Feng Xiu. Itu benar, orang ini berusaha sekuat tenaga, dan dia bahkan tidak bisa melihat melalui ki pengawal di luar Su Yang. Namun, ini benar-benar tidak bisa menyalahkan angin, siapa yang membuat Su Yang begitu kuat sehingga hampir bukan manusia. Sepertinya latihan kendo Anda tidak cukup. Su Yang berkata, tiba-tiba kedua jarinya terjepit erat di tengah cahaya pedang, dengan putaran yang begitu ringan, kekuatan yang kuat itu ditransmisikan ke selongsong angin yang mengendalikannya melalui bilah. Pada saat ini, Feng Xiu merasakan getaran yang tidak disengaja di dalam darah tubuhnya. Ada apa, tubuhku? Su Yang tersenyum pelan, jangan terlalu gugup, aku tidak akan membunuhmu begitu cepat, permainan di antara kita baru saja dimulai. Mendorongnya keluar dengan backhand, Feng Xiu tiba-tiba menemukan bahwa aliran darah di tubuhnya dengan cepat dan lambat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Rasa dingin merasuk ke dalam tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ingin menghindarinya. Atau pertahanan tidak mungkin. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak pernah merasakan sedikit pun fluktuasi aura atribut es di tubuh Su Yang dari awal hingga akhir, yang berarti dia tidak bisa bertahan melawan metode ofensif Su Yang sama sekali. Sialan, kamu masih memiliki warisan selain atribut es. Apakah ini diturunkan kepadamu oleh Kaisar Wanita Kekaisaran Bulan Dingin? Su Yang memandang pihak lain sambil tersenyum, dan tidak memberikan penjelasan apapun. Bagaimanapun, Su Yang hanya bisa mengajari permaisuri untuk mengajarkan dua kata ini. Berdasarkan fondasi permaisuri, masih tidak ada cara untuk membimbing Su Yang. Dan ini semua adalah pengalaman berharga yang diperoleh Su Yang melalui perbaikan arai penjaga Frost. Setelah memperbaiki susunan inti kekaisaran Hanyu yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, Su Yang mengerti bagaimana elemen es dapat diubah dengan bebas di tubuhnya, dan menggunakannya dengan sempurna dalam pertempuran yang sebenarnya. Telapak tangannya sekarang murni menggunakan trik baru. Pada saat telapak tangan, bagian dari asal-usul sura di tubuhnya diubah menjadi kekuatan tersegel es murni jenis es, yang menyegel garis keturunan lawan dan mengurangi kecepatan gerak lawan. Hukum penyegelan. Su Yang yakin, bahkan jika orang di depannya bukan Feng Xiu, tetapi master lain yang melintasi alam kesengsaraan, tidak mungkin untuk menilai kekurangan dalam pukulan yang baru saja dia pukul. Seperti yang diketahui semua orang, hal paling menakutkan tentang bermain melawan Su Yang bukanlah kekuatannya yang tidak bisa dipecahkan, tetapi pemikirannya yang cepat dan kendali tingkat atas situasi medan perang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Su Yang, dan setiap lawan harus membayar lebih banyak energi mental untuk ini daripada menghadapi orang lain. Menghitung semuanya, Su Yang dan Feng Xiu memiliki kurang dari 100 putaran pertarungan. Mengamati sisi Feng Xiu, dia sepertinya telah menghabiskan lebih dari sepertiga kekuatan fisiknya. Di pihak Su Yang, bahkan mungkin 1/12 dari konsumsi energi fisiknya belum tercapai. Terlepas dari peta jalan Yin dan Yang, dia tidak dengan sengaja mengontrol kekuatan asli dalam tubuhnya untuk menghasilkan keluaran. Saya sarankan Anda, segera tunjukkan semua berbagai bentuk kekuatan sihir Anda yang menentang surga, jika tidak, saya khawatir Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan seperti itu. Su Yang dengan ramah menyebutkan Feng Xiu lagi, tetapi sebagai eksistensi pada level yang sama dengan Su Yang, pengingat seperti itu adalah penghinaan terbesar bagi Feng Xiu. Kamu terlalu berlebihan, kamu akan membayar harganya jika kamu membenciku. Su Yang dengan cepat menyekat tangannya dan membuat ekspresi polos, aku tidak merendahkanmu, tapi mengabaikanmu. Gemuruh. Pada saat berikutnya, Feng Xiu akhirnya melakukan aksinya sendiri untuk menjadi terkenal, cahaya pedang merah yang sangat besar, yang dengan cepat terkondensasi dari atas kepalanya, itu adalah cahaya pedang atribut api murni yang memancarkan menyilaukan seperti api. Memiliki potensi kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Namun, aspek warisan Asura yang paling menakutkan di tubuh Su Yang juga eksplosif, yang tidak kalah dengan lawan dalam hal atribut inti. Hahaha,
Bagus sekali, karena kamu masih suka menggunakan skill kendo seperti ini, maka aku akan bermain pedang denganmu. Su Yang berkata, dengan gelombang cahaya di telapak tangannya, artefak biru es abadi akhirnya tiba. Menggunakan Su Yang abadi di 10.000 Demon Abyss tidak diragukan lagi ingin menggunakan tindakannya untuk lebih meningkatkan moral ratusan ribu iblis di bawah ini. Merasakan aura iblis dingin dan kuat yang abadi, semua master iblis di Abyss 10.000 iblis ini menjadi sangat bersemangat. Bahkan hati kaisar iblis di tubuh Elsa sendiri sepertinya menjadi lebih bersinar. Bang bang bang, keduanya terus-menerus bertarung satu sama lain di udara, yang masing-masing menaikkan kecepatan tubuh hingga batasnya. Dan Elisa juga menemukan bahwa Su Yang tampaknya telah mengalami perubahan besar dalam seluruh semangatnya dalam proses menggunakan kendonya sendiri, dan sejauh pengetahuannya yang murni tentang kendo, tampaknya Su Yang tidak jatuh ke dalam angin. Lengan bahkan lebih baik daripada selongsong angin dalam menangani detail tertentu. Konyol bahwa pemimpin Liga Pedang Jin Utara kalah dari orang lain dalam doktrin pedang. Su Yang sedang bermain di sini, dan Elisa juga terus-menerus menciptakan momentum untuknya di kejauhan, yang justru membuat Feng Xiu sangat kesal. Sepertinya kamu tidak lebih menderita. Pada saat ini, Feng Xiu sedang sibuk memamerkan makna mendalam keduanya dari klon kekuatan sihir yang menentang surga. Pada saat berikutnya, tubuh Feng Xiu terus melawan Su Yang di langit. Dan avatar yang memancarkan api iblis itu bergegas ke bawah, dan langsung menuju ke lokasi di mana Elisa berada. Tanpa diduga, kamu benar-benar memiliki begitu banyak trik kekuatan iblis melawan langit. Feng Xiu hanya mendengus, tidak menjawab apapun, dan terus melepaskan serangan kendo. Yang semakin ganas, Su Yang tidak pernah terlalu cemas, tetapi lebih seperti seorang penatua. Seorang pelatih menemani muridnya untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Xiu, Su Yang dapat menggunakan cara yang paling santai dan nyaman. Menyelesaikan dengan cerdik, dan artefak abadi ini, meskipun tidak sekuat pedang kuno langit, tetapi karena atribut iblisnya yang unik, ia menerima peningkatan energi sihir yang sangat besar dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, ini adalah 10.000 jurang iblis, ratusan ribu makhluk ras iblis, bahkan jika semua orang menghembuskan nafas, itu dapat meningkatkan kesombongan artefak abadi ini. Gemuruh, keduanya meledakkan tabrakan aura pedang yang sangat kuat di udara lagi. Deru energi pedang menyebar di sekitar kehampaan, hanya menyebar ratusan mil jauhnya. Apakah Anda harus melawan saya? Keduanya menghantam pedang suci mereka masing-masing, hanya beberapa kaki jauhnya, dan keduanya saling menatap dengan keras kepala, dengan niat membunuh di satu sisi, dan penampilan tenang dan tenang di sisi lain. Ku bilang, tidak mungkin menjadi lawanku berdasarkan kekuatanmu, tapi bagaimana aku bisa mengabaikanmu ketika kamu ingin menyelesaikan ambisimu lagi dan lagi? Kamu kentut. Feng Xiu sangat marah dan mengeluarkan teriakan histeris, dan pada saat yang sama, permukaan pedang Zantian kuno ini memancarkan api iblis yang sangat kuat. Hal yang sama adalah nafas iblis, asal-usul iblis yang aneh di tubuh Feng Xiu tampaknya sangat berbeda dari cara magis puluhan ribu orang di bawah Elisa. Saya bisa merasakan bahwa sumber modal di tubuh Anda ini sangat tidak biasa. Setelah mendengar kata-kata Su Yang, senyum Feng Xiu menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, kamu akan segera melihat kejutan yang sebenarnya. Ledakan. Pada saat yang sama, klon Feng Xiu menjerat Elisa dan secara bertahap memisahkannya dari iblis di bawah. Pada saat yang sama, klon Feng Xiu mengeluarkan perintah baru kepada ribuan murid dalam Liga Pedang di belakangnya. Gunakan larik besar Feng Tian. Setelah perintah ini diberikan, semua murid Liga Pedang naik ke langit pada saat yang sama, dan semua orang mempertahankan aksi pedang yang sama. Sejumlah besar energi iblis terpancar dari tubuh murid-murid ini pada saat yang bersamaan. Su Yang dengan jelas merasakan bahwa arogansi iblis pada murid-murid ini sama dengan jalur iblis yang baru saja terpancar dari tubuh selongsong angin. Tanpa diduga, Anda benar-benar mencampurkan asal darah Anda sendiri ke dalam latihan dan mengajarkannya kepada murid-murid batin ini. Apakah Anda menginginkan hidup mereka? Feng Xiu memandang Su Yang dengan shock, di mana Anda mengatakan ini? Apakah salah saya mengajar murid-murid saya? Su Yang berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Anda pikir saya tidak dapat melihat bahwa sumber sihir di tubuh Anda sangat keras dan kuat? Itu bukan sesuatu yang dapat dibawa oleh tingkat tubuh fisik mereka.
Semakin kuat kekuatan pertempuran meletus melawan tubuh fisik mereka, semakin jelas efek pantulannya. Jika saya kira benar, orang-orang ini secara nominal adalah murid batin Anda, tetapi mereka sebenarnya adalah boneka perang yang Anda kembangkan. Begitu daging mereka membusuk sampai-sampai mereka tidak dapat menanggung kekuatan tirani, Anda akan merebut kembali jiwa mereka dan segalanya. Petik 2. Hahaha. Konspirasi Feng Xiu dilihat oleh Su Yang lagi, tapi dia membuatnya tertawa bukannya marah. Tampaknya Tuhan benar-benar tidak adil. Karena saya lahir dengan lengan yang kuat, mengapa Anda Su Yang juga ada di dunia ini? Hari ini, tidak peduli apa, saya akan membuat Anda membayar harganya. Raungan histeris meletus, dan Feng Xiu melepaskan tubuhnya pada saat ini, makna mendalam keempat dari kekuatan sihir yang menentang dewa, nafas hantu dan dewa. Detik berikutnya, totem cahaya hitam khusus muncul di belakangnya. Sederhananya, ini sama sekali bukan totem, itu hanya sekelompok besar aura hitam yang terkondensasi bersama, memancarkan kepanikan dan kegelapan yang mencekik, dan di tengah kegelapan ini, dua mata merah darah perlahan mengembun. Murid Sen dingin, seperti dewa iblis neraka Zhou, dengan cepat mengunci tubuh Su Yang. Apakah itu pewaris Shuro? Bagus sekali, aku ingin melihat seperti apa latar belakang orang-orang yang bisa dipilih oleh Shuro itu. Kata-kata ini disampaikan dari totem gelap di balik lengan baju angin, dan Su Yang terkejut saat itu. Oh, totem ini sebenarnya memiliki bentuk kehidupan yang otonom. Pikiran seperti itu di hati Su Yang, tetapi juga samar-samar merasakan keterkejutan dan krisis. Tahukah Anda, biasanya kemunculan wujud ini pada dasarnya hanya berarti dua kemungkinan, baik kekuatan totem, hanya menggunakan tubuh selongsong angin untuk memperlakukan selongsong angin sebagai semacam wayang, dan kemungkinan lainnya adalah dewa yang menantang, iblis, fusi sumber unik dalam metode latihan. Dengan kata lain, setelah Feng Xiu menelan sumber sihir misterius ini, dia mencapai kekuatan iblisnya sendiri melawan langit, tetapi itu juga setara dengan berbagi tubuhnya dengan pria yang menyamar ini. Feng Xiu hari ini tidak persis sama dengan pemimpin Liga Pedang Jin Utara, karena bahkan jika energi ini tidak menyerang tubuhnya dan menjadi subjek yang dominan, itu akan mempengaruhi penilaian Feng Xiu terhadap hal-hal sampai batas tertentu, itu juga akan membuat pikiran pembunuhannya di dalam hatinya terus meningkat, dan cepat atau lambat dia akan menuju jurang kemerosotan total. Su Yang mendengus dan menyingkirkan artefak abadi, dan pada saat yang sama menawarkan pedang suranya, dan kabut hitam besar dengan cepat mengembun di belakangnya. Satu-satunya perbedaan dari Feng Xiu adalah bahwa Su Yang tidak membutuhkan kekuatan totem sebagai berkah, bahkan jika dia adalah sura sendiri, cahaya hitam hanya mengelilinginya dan dapat dikirim. Cara berlatih dengan bantuan kekuatan luar terlalu cepat untuk sukses cepat dan manfaat instan. Ini adalah bencana fatal bagi biksu itu sendiri. Bagaimanapun, Feng Xiu, kamu masih pergi ke jalan yang salah, dan kamu ditakdirkan untuk tidak mampu, untuk mencapai akhir. Petik 2. Su Yang selesai berbicara dengan pedang terbelah, itu adalah pengetahuan yang mengejutkan oleh Asura Dao, cahaya pedang hitam yang mengerikan mencapai ratusan kaki, hampir membelah seluruh langit dari tengah menjadi dua bagian. Aura pedang yang menakutkan benar-benar terkunci di permukaan selongsong angin, dan bahkan dengan totem hitam dan merah di belakangnya, dia merasakan kekuatan kepunahan yang tak terbayangkan ini. Klik. Pada saat yang sama, guntur bergulung di langit dan bumi, dan meledak di langit. Kekuatan guntur yang menakutkan tampaknya semakin menambah bobot pada kekuatan pedang Su Yang. Kemanapun pedang itu lewat, kekosongan itu penuh dengan garis Dewa Shuro, dan itu benar-benar dapat berkumpul di kehampaan tanpa menyebar. Feng Xiu terkejut, dia benar-benar tidak menyangka pedang Su Yang bisa mencapai titik ini. Dalam beberapa saat itu, dia dengan jelas memperhatikan bahwa bahkan kehampaan telah menjadi gelisah. Ini hampir merupakan ancaman bagi kekuatan tertinggi yang dapat dibawa oleh hukum kontinental. Hades yang tidak bisa dihancurkan.